anak-anak, jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Apa kabarmu hari ini? Tentunya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sudah siap untuk beribadah? Pada saat anak-anak beribadah, yang pertama, anak-anak harus menggunakan pakaian yang rapi. Yang kedua, tidak boleh beribadah sambil makan. Yang ketiga, tidak boleh beribadah sambil bermain game di HP, atau bermain boneka, atau bermain mobil-mobilan. Apalagi beribadah sambil tidur-tiduran. Anak-anak harus tetap fokus dalam beribadah dan tetap mengikuti ibadah sampai selesai. Diharapkan orang tua dapat mendampingi anak-anak pada saat anak-anak beribadah secara online. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, adik-adik di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita, yuk kita sama-sama kunci tangan, tutup mata, kita mau mulaikan ibadah kita ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami bersama guru-guru sekolah minggu dan anak-anak-Mu akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, orang tua yang mendampingi, beserta dengan guru-guru sekolah minggu yang akan melayani. Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami pada siang hari ini. Ini doa dan permohonan kami, dan kami akan memulaikan sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sebelum kita melakukan ibadah kita akan angkat satu pujian. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa.
haleluya 4 kali dengan penuh semangat ya. 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Kan pujian ini dalam-dalam cintamu Bapa. Haleluya, sambil bertepuk tangan. Haleluya. Besar-besar kasih-Mu Bapa.
kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Yesus Sahabat. firman Tuhan. Sebelum cerita firman Tuhan kita dengar, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan. Biarlah mereka anak yang luar biasa dalam apapun di kehidupan mereka. Sebentar Tuhan, firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu berkati, anak-anak sekolah minggu Engkau berkati. Biarlah firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Mengucap syukur karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Setiap tahunnya kita merayakan Hari Raya Paskah sebagai peringatan bangkitnya Yesus Kristus di hari ketiga setelah kematiannya.
Tapi tahukah teman-teman, Hari Raya Paskah telah ada dan dirayakan kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir, atau lebih tepatnya dimulai di masa bangsa Israel berada di tanah Mesir. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah ke-10, Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Dia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tulah ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia, dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, Dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati Hari Raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa Dialah domba itu, dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang cerita Paskah dalam video kita kali ini. Bangsa Israel tersiksa di bawah pemerintahan Firaun. Manusia hidup terbelenggu dengan dosa. Domba tak bercela disembelih. Yesus tak bercela disalibkan. Darah sebagai tanda bagi Allah. Darah sebagai tanda penghapusan dosa. Roti tak beragi. Tubuh Yesus yang tidak berdosa. Anak sulung hidup. Manusia diselamatkan dari dosa. Bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Manusia menuju kerajaan Allah. Adik-adik yang manis yang ada di rumah, kita akan memberikan persembahannya adik-adik boleh dibawa kepada guru-guru sektornya adik-adik masing-masing atau diserahkan di kantor gereja. Nyanyikan pujian ini, kasih Yesus tidak berubah.
sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan adik-adiknya sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tutup mata, kunci tangan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sudah memberkati ibadah kami pada hari ini, dan kami percaya sukacita daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dimanapun berada, kami percaya kami dikuatkan, kami percaya kami diteguhkan iman kami, dan kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir memberkati setiap kami anak-anak sekolah minggu. Jadikan kami sebagai generasi pemenang, karena kami percaya kami lebih daripada pemenang. Yesus sudah mati, bangkit untuk kami dan mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, memberkati setiap orang tua yang ada di rumah, yang begitu setia mendampingi anak-anak sekolah minggu yang ada, memberkati dengan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu pada saat ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin.